Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zahra Tunisa. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Knowledge Management System. Nah, Knowledge Management System itu merupakan suatu sistem yang mendukung penciptaan, pengumpulan, dan penyebaran keahlian dan juga pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Dalam melaksanakan proses KMS atau Knowledge Management System itu, tentunya kita harus melewati beberapa rantai nilai. Di antaranya, yang pertama, kita harus memperoleh pengetahuan. Nah, biasanya organisasi itu memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, KMS biasanya membangun database yang berisi dokumen. Kemudian, yang kedua, dengan mengembangkan jaringan online supaya karyawannya dapat menghubungi pakar. Kemudian, rantai nilai yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan, di mana setelah berbagai dokumen, pola, dan berbagai aturan telah terkumpul, maka data tersebut harus disimpan sehingga dapat diambil kembali dan digunakan oleh para karyawan saat mereka membutuhkan. Kemudian rantai nilai yang ketiga yaitu dengan menyebarkan pengetahuan. Biasanya menggunakan teknologi kolaborasi seperti portal, email, pesan instan, dan juga mesin pencari. Yang keempat yaitu dengan cara penerapan pengetahuan. Nah, pengetahuan harus sistematis agar mudah untuk mendukung pengambilan suatu keputusan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan itu. Kemudian, pengetahuan baru harus dimasukkan ke dalam proses bisnis dan enterprise system. Kemudian, knowledge management system itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada enterprise-wide KMS, yaitu sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan teknologi yang digunakan dalam enterprise-wide KMS. Yang pertama ada portal knowledge, yang kedua ada collaboration technology, yang ketiga ada customer web technology, dan juga yang keempat ada learning management system. Kemudian tipe KMS yang kedua ada knowledge work system, di mana itu termasuk sistem khusus yang dibangun untuk knowledge worker seperti insinyur, ilmuwan, desainer, dan yang lainnya untuk membuat model baru. Dalam knowledge work system itu ada seseorang yang sangat berperan yang biasanya disebut dengan knowledge worker atau brainware, yaitu orang yang merancang produk atau jasa pengetahuan tersebut, di mana perannya yang pertama untuk menjaga aliran pengetahuan, melayani sebagai konsultan, dan juga bertindak sebagai agen. Kemudian tipe KMS yang ketiga ada intelligent teknis, di mana itu merupakan suatu kecerdasan buatan dan teknologi database yang memberikan sejumlah teknik cerdas yang biasanya digunakan oleh berbagai organisasi untuk menangkap pengetahuan perorangan maupun secara kolektif, serta mengembangkan pengetahuan tersebut. Ada beberapa fungsi dari intelligent teknis ini. Yang pertama untuk menangkap tacit knowledge, yang kedua untuk mengembangkan pengetahuan baru, dan juga yang ketiga untuk membuat solusi bagi masalah yang kompleks. Kemudian tipe KMS yang terakhir ada intelligent teknis, di mana itu merupakan suatu kecerdasan buatan dan teknologi database yang memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi untuk menangkap pengetahuan bagi perorangan ataupun pengetahuan secara kolektif, dan juga bagaimana cara pengembangan pengetahuan tersebut. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.